البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang mana terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-103 dari surat Ali Imran, menjelaskan bahwasannya wajibnya kita semuanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, yaitu tali Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari bercerai-berai, berpecah belah. Karena berpecah belah, bercerai-berai memperlemah kekuatan kaum muslimin. Sekarang kita akan memasuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-104 dari surat Ali Imran, yang mana ayat yang ke-104 ini menjelaskan mengenai bahwa agama Islam ini tidak akan tegak kecuali harus ada di dalamnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Karena ini termasuk pondasi. Jadi kalau agama Islam sudah enggak ada lagi al-amru bil ma'ruf, tidak ada lagi an-nahyu 'anil munkar, itu tanda kerusakan. Kenapa barakallahu fikum? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk tanda-tanda bagusnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan bahwasannya umat yang paling baik, umat yang paling bagus adalah karena memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, berdakwah kepada manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Jadi kalau sudah tidak ada lagi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, berarti tidak dikatakan masuk dalam kategori kriteria atau sifat umat yang terbaik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita baca apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Qala Allah taala, perhatikan baik-baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Hendaknya di antara kalian itu ada yang menjadi umat yang senantiasa memerintahkan, mendakwahkan kepada kebaikan dan memerintahkan pada perkara yang ma'ruf serta melarang dari perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sumber keberuntungan agar orang beruntung, orang sukses dan selamat, agama Islam ini senantiasa ada dua perkara yang penting ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Jangan sampai kita semuanya tidak memiliki yang seperti ini. Karena dalam masalah ingkar mungkar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rujukan dan arahan. Dalam ingkar mungkar yang paling besar dan paling tingginya adalah ingkar mungkar dengan tangan.
Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan apa? Dengan hati. Tapi kalau hati sudah enggak ngingkari, rusak sudah. Nah, hati itu kalau sudah enggak ngingkari kemungkaran, itu menunjukkan hati tersebut sudah mati. Kalau hati sudah mati, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, nah barakallahu fikum, berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat yang ada, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Ini kalau hati sudah mati seperti itu. Tidak mengenal perkara yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, agar hati kita senantiasa hidup, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Melarang dari perkara yang mungkar dan merintahkan perkara yang ma'ruf. Seberat apapun. Naam, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya. Yang mana pengingkaran kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Jadi kalau enggak ada pengingkaran sama sekali, tidak dengan hati pula, maka dikhawatirkan iman itu sudah enggak ada lagi. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik pada ayat yang mulia ini, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ingat-ingat tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Pertama kali dengan apa tadi? Dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan hati. Ini tingkatan-tingkatan di dalam ingkar mungkar. Nah, jangan sampai justru orang sudah tahu itu kemungkaran malah disepakati. Nah, ini berbahaya. Kalau itu merupakan kemungkaran, jangan disepakati. Karena kalau sepakat dalam suatu kemungkaran, misalkan dia dapat dosa semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau misalkan ada kemungkaran, yang lainnya melihat, ingkar ini mungkar, enggak boleh, haram. Seperti itu. Walaupun yang lainnya mengatakan, enggak, ini kan perkara ini, perkara itu. Lihat dulu, kalau mungkar, enggak perlu khawatir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau sudah tahu kemungkaran, tahu itu adalah kemaksiatan, tahu itu adalah perkara yang haram, kok malah sepakat di atasnya, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, jangan sampai kita semuanya justru sepakat terhadap kebatilan atau sepakat terhadap kemungkaran, tapi harus mengingkari kemungkaran tersebut, imma dengan tangan kalau mampu, imma dengan lisan atau dengan hati, barakallahu fikum. Naam. Karena seperti contohnya yang ada di masyarakat, adanya perjudian, terkadang perzinaan, pelacuran, mabuk-mabukan. Itu seharusnya yang mampu mengingkari dengan tangan siapa untuk saat ini? Para pemerintah aslinya, para pemimpin, para penguasa, aparat-aparat negara, punya senjata, punya kekuatan. Kalau mereka misalnya gunakan dengan tangan, mampu enggak kira-kira? Mampu, tapi kenapa kok lemah, barakallahu fikum? Karena uang. Sebabnya karena uang. Kenapa? Karena mereka banyak sekarang yang modelnya menerima suapan. Tahu suapan antum? Bukan suapan nasi, barakallahu fikum, uang. Uang ini yang membuat apa mereka luntur, lemah. Mau grebek gitu aja, dari pintu gerbangnya dikasih uang. Nah, nih 1 juta. Dah, langsung berhenti, kabur. Enggak jadi grebek, bayangkan itu. Nah, padahal mereka punya kekuatan tangan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita paling minim kalau seandainya memungkinkan dengan lisan. Kalau kekuatan tangan kita jelas enggak punya, karena kita bukan pemerintah. Kita bukan pemerintah, bukan pemimpin. Sehingga kalau misalkan di masyarakat kok ada semacam perjudian, mungkin istilahnya satu kampung semuanya maling semua misalkan. Satu kampung maling semua. Nah, kalau kita misalkan di situ posisinya ingkari mungkar. Ingkari kemungkaran dengan lisan kalau mampu. Kalau tidak mampu dengan hati. Paling minim, paling terakhir dengan hati tadi itu. Nah, mengingkari, wah ini mungkar, kami enggak kuat, kami enggak tahan misalkan ini kemungkaran. Nah, kalau enggak tahan, enggak kuat, jangan tinggal bersama mereka. Karena kalau nanti suatu ketika Allah Ta'ala sudah murka,
ingin menghukum mereka semuanya, orang-orang yang di dalam kampung itu kena semuanya. Enggak pandang bulu. Yang baiknya, yang buruknya, yang muslim, yang mukmin, yang sunni, salafi pun kena di situ. Kalau enggak segera bertindak, barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ingin menghukum suatu kaum itu enggak pandang bulu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Artinya apa? Berhati-hatilah kalian dengan sebuah bala, sebuah bencana yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang zalim di antara kalian saja. Enggak khusus. Bahkan orang-orang yang di kampung tersebut tertimpa juga. Ya antum saksikan, berkali-kali kami sebutkan contohnya, adanya gunung meletus, kemudian banjir, tsunami, gempa bumi. Itu kira-kira yang kena apakah orang kufar saja? Tidak. Orang kafir juga ada, orang munafik juga ada, orang muslim mukmin pun juga ada yang kena. Nah, barakallahu fikum, karena itu semuanya tentunya sudah kami jelaskan bahwasanya kalau musibah tersebut mengena kaum muslimin mukminin adalah ujian, cobaan. Tapi kalau menimpa orang kafir wal munafikin, hukuman bagi mereka. Mohon salah ya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Wal takum minkum ayyuhal mu'minun jama'atan tad'u ilal khair wa ta'muru bil ma'ruf. Dan hendaknya ada yang menjadi di antara kalian wahai segenap kaum mukminin sekelompok jamaah yang senantiasa, jamaatun ini ya afan, jamaatun. Wal takum minkum ayyuhal mu'minuna jama'atun tad'u ilal khair, yang senantiasa jamaah tersebut memerintahkan, menyeru kepada kebaikan dan merintahkan pada perkara yang ma'ruf, wa huwa ma'rifa husnuhu syar'an wa aqlan, yaitu perkara yang ma'ruf itu sesuatu yang dikenal itu baik secara syariat dan secara akal. Paham ya? Perkara yang ma'ruf itu apa sih? Ini enggak ma'ruf ini. Ini perkara yang tidak ma'ruf, tidak baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ma'ruf itu adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Sesuatu yang dikenal itu adalah kebaikan secara syariat dan secara akal. Paham ya? Seperti contohnya, na barakallahu fikum, ifsa'us salam, menyebarkan salam, atau contohnya membantu orang yang kesusahan atau menolong orang mengangkatkan barang misalkan di atas tunggangannya, itu termasuk perkara yang ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Wa huwa ma'rifa qabhuhu syar'an wa aqlan. Yang namanya mungkar, kemungkaran itu apa sih mungkar itu? Kemungkaran itu adalah sesuatu yang dikenal itu adalah jelek secara syariat dan secara akal. Nah, seperti apa? Ya seperti minum-minuman keras, mabuk-mabukan, perzinaan, pelacuran. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu perlu kita berhati-hati. Naam. Jadi dalam artian jangan dibiarkan itu kemungkaran itu ada di situ. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Perhatikan baik-baik. Kalau mampu dengan lisan, dengan lisan. Kalau mampu dengan hati, dengan hati. Jangan dibiarkan istilahnya apa, enggak ngingkari sama sekali, jangan, karena sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa jazakumullah. Wa ulaika humul faizuna bi jannatin na'im. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, berhasil dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu orang-orang yang senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara mungkar, itu imbalannya sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir mengenai ayat yang ke-105 dari surat Al-Imran berkaitan masalah larangan tasyabbuh bil kufar. Mencontoh, meniru gaya gerak-geriknya orang kafir. Mulai dari penampilan, cukuran, potongan rambut, paham ya? Pakaiannya kan gaul katanya. Kemudian penampilannya jangan dicontoh. Paham ya? Nah, seperti celana-celana bantolon, celana yang tipis atau celana yang istilahnya sempit, menampakkan lengkok-lengkok postur tubuhnya misalkan. Bagi kaum lelaki pun juga dikenal celana bantolon, jangan dipakai.
Karena itu bisa dikatakan masih belum sempurna di dalam menutup aurat. Nah, walaupun tertutup aurat yang dalam tapi masih menampakkan. Oleh karena itu sangat dihindari barakallahu fikum. Kalau sudah kenal dakwah salafiyah, sudah ngaji, ya celana-celana seperti itu dipensiunkan, lempar saja untuk kaset, paham ya? Nah, barakallahu fikum ganti celana sirwal. Longgar, luas, lebar. Antum misalnya menjangkau jarak jauh pun enak, paham ya? Tapi kalau celana pantolon bagaimana? Sudah sempit, kemudian menampakkan sebagian bentuk postur tubuhnya. Nah, barakallahu fikum, terutama bagian kemaluannya wal iyadu billah. Kemudian apa? Sudah enggak nampak bahwasanya itu adalah pakaian syar'i. Hindari barakallahu fikum. Karena kalau kita mencontoh pakaiannya saja, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, oleh karena itu syariatkan kenapa pakai izar sarung barakallahu fikum. Nah, di antaranya agar semakin sempurna di dalam menutup auratnya. Karena kalau sirwal ataupun celana terkadang masih memungkinkan atau tersingkap, ya kan? Tersingkap sehingga kalau dilengkapi dengan sarung itu jauh daripada apa? Nah, barakallahu fikum ketersingkapan tadi itu. Nah, tapi jangan pakai sarung tok kemudian dalamnya CD saja. Paham ya? Nah, seperti sebagian orang awam sarungnya Masya Allah, tapi cuma dalamnya pakai CD saja. CD celana dalam. Nah, Allah musta'an. Tapi selengkapi dengan sirwal. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, hadis siapa itu? Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah ketika diajukan pertanyaan kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Wahai Rasulullah, ahlul kitab itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Apa kata Rasulullah? Tasarwalu wa taziru khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Ini dalil sangat inti. Antum jarang dengar hadis ini disampaikan di orang-orang hizmin. Apalagi para dai selebritis, para dai YouTube itu mana peduli menyampaikan hadis seperti ini. Wong ustadznya aja ngajarnya pakai bantolon. Paham ya? Karena kalau menyampaikan ini ngena sendiri. Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Khalifu ahlul kitab. Selisihilah ahlul kitab. Nah, jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Nah, terutama ketika tidak menggunakan jubah yang panjang. Paham ya? Dan bahkan ketika menggunakan jubah pun lebih sempurna, lebih nyunah lagi pakai sarung, sirwal, sarung. Beratnya apa sih beratnya? Beratnya itu bagi orang-orang yang keberatan saja. Ya enggak? Beratnya bagi orang-orang yang keberatan. Tapi coba bagi orang yang ringan, Masya Allah, terbiasa pakai sarung itu rasanya sehari aja enggak pakai sarung risih kalau keluar itu. Kerja bangunan pakai sarung. Paham ya? Bahkan manjat di atas apa? Di atas atap pun pakai sarung karena mampu dan bisa. Paham itu ya? Kalau di rumah silahkan, di rumah enggak masalah. Tapi keluar rumah, nah barakallahu fikum, apalagi ngajar, ustadznya lagi enggak layak kalau seperti itu barakallahu fikum. Itu kan pakaian sekarang kan kita katanya Syekh Ibnu Utsaimin, itu pakaian kita ngikutin adat setempat katanya. Thayyib, pakaian ngikutin adat setempat itu kalau pakaiannya yang mana dulu? Kalau adat setempat pakaiannya cuma pakai pakaian apa istilahnya di Irian Jaya itu? Koteka ya. Pakaian koteka, pakaian cuman istilahnya cuman minim sekali kayak gitu antum ikuti juga. Paham ya? Jangan barakallahu fikum. Ikuti pakaian syar'i. Rasulullah pakaiannya ada yang jubah, sirwal, sarung. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi ditampilkan bahwasanya kita ini benar-benar mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Jangan merasa keberatan barakallahu fikum. Satu sunnah saja diingkari berbahaya sekali. Naam. Terus bagaimana bagi orang-orang yang misalkan belum menggunakan sarung, proses dinasihati, diluruskan, Pak, ini lebih baiknya pakai sarung, sunnah hukumnya. Wah, cuma sunnah aja kok. Kalau dia ngomong seperti itu sudah berbahaya, nyepelekan. Paling minim kalau belum mau ya jazakallahu khairan. Cukup. Tapi kalau wah, cuma sunnah aja kok. Ini tanda-tanda menyepelekan seperti itu. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ayat yang akan kita baca nanti ayat yang apa? Larangan kita ngikutin langkah-langkahnya orang-orang apa? Kufar. Larangan kita ngikutin apa? Langkah-langkahnya orang-orang ahlul kitab. Pakaiannya ingat-ingat, barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan karena dengar sekarang zamannya apa? Gaul katanya, pakaian gaul. Celana pun beli yang gaul, yang model-model. Celananya yang atas besar, bawahnya ada karetnya itu, kemudian barakallahu fikum ada mereknya apa gitu. Jangan ikutin seperti itu barakallahu fikum. Celana sirwal yang paling bagus itu sirwal maghribi. Itu di antaranya. Sirwal maghribi, sirwal Maroko, besar, longgar, luas, lebar.
Antum mau jangkah sepanjang apapun siap. Paham ya? Nah, tapi sebagian celana yang sempit-sempit bagaimana? Antum baru jangkah sebentar sobek. Allahul musta'an. Jadi perlu berhati-hati barakallahu fikum, masalah pakaian pun tetap kita jaga. Nah, apalagi kalau kita keluar rumah, di kampung, di masyarakat, tampilkan bahwasannya kita tuh beda dengan orang-orang awam. Jangan kita malah justru tertarik ikut orang awam. Lalu pulang ke kampung pakaian pacinya nasional. Koko, sarung dilepas lempar itu. Kemudian bergaya misalkan. Allahul musta'an. Enggak layak barakallahu fikum. Mau di kampung, di rumah, di pondok sama saja. Kalau yang sunnah itu sunnah. Nah, sunnah itu sunnah ya, upayakan semaksimal mungkin. Kita yang namanya tamayus itu penting sekali. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i sering sekali dan mengucapkan bahwasannya agama Islam ini ahlus sunnah akan ditolong manakala ada tamayus. Tamayus tampil beda. Nah, tampil beda dengan gaya-gayanya orang-orang awam. Kita semuanya sebagian mungkin sudah pernah merasakan bagaimana budaya orang awam. Jangan seperti orang awam lagi. Paham ya? Peci nasional itu ditahan. Jangan menggunakan pakai itu. Kalau ahlus sunnah pakainya ya normal, sorban, imamah, ya kan? Peci ya peci yang normal, yang internasional. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, putih atau yang semisalnya model-model peci nasional itu yang pakai itu orang Kristen pun ada juga, ke gereja pakai itu. Bahkan orang yang agamanya selain agama Islam banyak yang pakai peci nasional itu. Nah, oleh karena itu bukan karena ada larangan tapi tamayus penting. Kan enggak ada larangan Ustaz, masa yang enggak ada larangan kita enggak ngelarang secara mutlak, tapi kita tamayus itu penting. Antum harus pandai-pandai membedakan diri dengan apa? Orang yang tidak belajar misalkan, ahlus sunnah atau bukan. Nah, itu sekarang tercampur kan? Pulang jauh-jauh dari Yaman, bertahun-tahun di sana, semula sebelum berangkat ke Yaman pakai jubah, berjenggot, imamah setiap hari masyaallah. Pulang dari Yaman langsung apa? Koko, sirwal, peci nasional. Perkembangannya semakin bagus atau semakin jelek kelihatannya? Pakaiannya kok semakin kayak gitu. Alasannya enggak ada larangan. Kalau enggak ada larangan, dikira enggak ada larangan, nanti enggak jadi. Karena tamayus penting, tamayus barakallahu fikum. Untuk para akhwat, para wanita yang bercadar itu pun juga ada apa? Ada adab-adabnya dalam berpakaian. Carilah pakaian yang warnanya gelap. Pakaian gelap, warna gelap, hitam pekat, biru pun biru tua, coklat tua, jangan yang warna-warni. Itu enggak ada larangan Ustaz. Warna-warni enggak masalah, merah putih pun enggak masalah. Yang penting pakai cadar katanya. Allahul musta'an. Itu perhatian baik-baik barakallahu fikum. Jangan sampai kita tertipu dengan langkah-langkah orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal yang ingin merusak budaya atau merusak pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat. Nah, untuk para akhwat jangan dikasih warna-warni. Kalau pulang ke rumah ngelihat uminya, saudarinya misalkan kok pakainya warna-warni, ya udah ngaji ini ya belum ngaji kan butuh proses dakwah. Ya udah ngaji diingatkan, belilah pakaian yang warna gelap. Seperti itu. Karena pakaian wanita itu semakin gelap warnanya semakin apa? Semakin menghindarkan diri dari fitnah. Tapi kalau warna-warni tertarik antum? Tertarik. Terus terang saja. Kalau warna-warni jelas tertarik orang. Nah, warnanya jambon. Muda barakallahu fikum, merah muda, hijau muda, putih. Jadi orang itu melihat langsung sekilas. Tapi hitam siapa yang biasanya ngelirik-lirik hitam-hitam itu? Paham ya? Jarang sekali. Tapi kalau warna-warni itu identiknya orang pasti terfitnah. Cari yang warna gelap. Nah, ini kita proses dalam berdakwah, posisi ketika pulang lihat bagaimana keluarga. Jangan sampai kita selamat diri kita tapi keluarga enggak selamat, jangan. Barakallahu fikum. Kita perlu berhati-hati dari yang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai atasnya cadarnya hitam, bawahnya warna-warni. Apalagi batik misalkan. Nah, itu seperti itu kurang. Nah, sempurnakan barakallahu fikum. Jangan ngambil agama separuh-separuh, jangan. Nah, mampu ambil semuanya. Nah, barakallahu fikum sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau cuman inginnya seenaknya, mesti pakai cadar walaupun merah putih, atasnya putih, bawahnya merah. Paham ya? Kemudian bercadar lagi. Apa seperti ini? Allahul musta'an. Jangan barakallahu fikum ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun. Mereka bermudah-mudahan dalam masa seperti itu, tapi kita bukan maknanya enggak ada larangan atau enggak ada larangan atau ada larangan, tapi masalahnya tamayus, tampil beda itu penting. Nah, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Datang petunjuk, datang dalil malah berselisih.
malah bercerai-berai, malah nantang. Ini kan dalil ini. Jelas-jelas dalil ya, tapi kan Ustaz fulan membolehkan. Nah, mesti itu ada senjatanya itu. Paham ya? Syekh fulan membolehkan. Itu bukan dalil, ingat baik-baik, dalil itu Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Syekh Ibnu Utsaimin juga membolehkan kok. Pakai celana-celana yang biasa yang penting enggak isbal katanya. Nah, yang ngomong ini orang yang pakai celana bantalon. Anak ikut Syekh Ibnu Utsaimin katanya. Anak ikut Syekh Ibnu Utsaimin katanya. Syekh Ibnu Utsaimin berjubah apa enggak? Berjubah beliau. Orang yang ngomongin enggak berjubah. Celananya bantalon lagi, misalkan. Allahul musta'an. Jadi jangan cuman bergaya anak ikutin Syekh Shalih Fauzan, ikutin Syekh Ibnu Utsaimin, mereka membolehkan kok seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Anak ikutin mereka aja lah. Kalau benar kalian ikutin mereka, ikutilah penampilannya juga. Para masyayikh Ahlus Sunnah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan ikhwah yang pernah menyaksikan dan juga pernah nah barakallahu fikum duduk bermajelis sebagian mereka, kisah-kisah yang nyata itu mereka pakai berjubah, pakai imamah sorban. Kalau nyontoh-nyontohlah pakaiannya juga. Bukan nyontoh cuman apa akhlak dan adabnya tok. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tapi pakaiannya, penampilannya Ahlus Sunnah contoh barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat di sini apa ancamannya? Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat besar. Itu orang-orang yang menyelisihi al-haq setelah datang petunjuk al-bayyinah. Setelah datang padanya hujjah, itu ancamannya berat, azab yang pedih. Jangan berupaya, jangan berpaling dari al-haq barakallahu fikum, karena sangat berbahaya sekali. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, syariat Rasulullah, akan ditimpa padanya azab yang pedih. Atau ditimpa padanya apa? Nah, barakallahu fitnah, sebuah musibah, bala, petaka, atau akan timpa padanya azab yang pedih. Seperti itu, hati-hati barakallahu fikum. Hak-hak walaupun seberat apapun, sepahit apapun yang namanya al-haq al-haq. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita ngikutin gerak-geriknya orang-orang yang apa? Bercerai-berai, berselisih setelah datangnya petunjuk. Kalau orang enggak tahu masih mending. Wallahu a'lam, enggak tahu. Ini udah tahu hukumnya. Sudah tahu ini haram, sudah tahu ini halal, tapi menentang, melanggar, ini berbahaya sekali barakallahu fikum. Nah, ana tahu kalau antum itu yang benar. Ana tahu semua dalil yang antum sebutkan benar, cuman ana ini belum siap untuk melaksanakannya. Nah, bahkan mungkin belum tentu mau kalau untuk melaksanakannya. Nah, ini berbahaya. Paham ya? Kalau sudah tahu itu kebenaran, laksanakan. Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada masing-masing hambanya barakallahu fikum. Bukan cuman tahu kebenaran kemudian dia tidak melaksanakan, jangan. Karena kalau keberadaan orang yang menolak kebenaran sebelum dia tahu, itu justru lebih ringan daripada menolak kebenaran setelah dia tahu. Paham ya? Setelah dia tahu kebenaran kok ditolak, itu sangat berbahaya sekali. Ingat baik-baik, dalil itu apa? Al-Qur'an was sunnah, fatwa ulama, istihad para ulama, kemudian ucapan para ustadz atau yang semisalnya, itu diterima kalau tidak berseberangan dengan dalil. Itu ingat baik-baik itu. Karena agar tidak terpetik di benak kita itu mereka maksum, masa ustadz keliru sih? Jadi dia sudah terlanjur termakan syubhat tadi itu, akhirnya ngomong masa ustadz keliru. Semua yang diucapkan ustadz benar lah. Ini Syekh fulan berfatwa seperti ini. Syekh itu masa keliru sih? Ucapan masa keliru sih ini berarti dia enggak paham. Manusia itu maksum atau enggak? Manusia itu maksum atau enggak? Enggak maksum. Yang maksum dari kesalahan itu para nabi dan rasul barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaihi mengatakan apa? Semua ucapan itu bisa ditolak, bisa diterima, kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Nanti maksudnya siapa? Ucapan Rasulullah SAW itu enggak bisa ditolak, harus terima. Sami'na wa ata'na. Itulah yang namanya barakallahu fikum al-haq barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat qala al-fassirun asabahumullah wa la takunu ayyuhal mu'minun ka ahlil kitabil ladzina waqa'at bainahumul adawah wal baghdha fatafarraqu syi'an wa ahzaban. Jangan kalian wahai segenap kaum mukminin menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Yang mereka terjadi di antara mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling benci, membenci. Fatafarraqu, akhirnya dengan sebab itu mereka bercerai-berai, menjadi berkelompok-kelompok, berpartai-partai.
Ingat baik-baik, partai itu enggak ada yang akur biasanya, kecuali satu tujuan. Paham ya? Sekarang antum jumpai partai-partai, tahu enggak nama partai di antaranya apa? Tahu enggak antum? Apa partai apa yang tahu? Antum tahu? PAN. La baswar kalau fikum, partai banyak sekali, ada partai P3, PDI, Golkar, PAN. Di pinggir jalan biasanya banyak itu kan. Nah, barakallahu fikum itu antum kira akrab mereka? Mereka akrab kalau satu tujuan saja. Coba kalau beda tujuan. Nah, ribut mereka karena masing-masing memperjuangkan apa? Kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok, masing-masing partai itu bangga dengan yang ada di kelompoknya. Kelompok kami lebih bagus, lebih hebat. Nanti kalau kami menang dalam pemilu ini, semuanya gratis. Motor pun enggak usah pakai SIM, enggak pakai STNK. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata kalau kalah ya enggak jadi. Menang pun belum tentu jadi. Paham ya? Karena cuman itu namanya embel-embel. Embel-embel sesuatu yang membuat orang tertarik. Paham ya? Seperti itu, hati-hati barakallahu fikum. Nah, jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Karena partai-partai, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi itu tidaklah dijumpai setelah kita perhatikan dan kita teliti, melainkan ujung-ujungnya dunia. UUD, ujung-ujungnya apa? Dunia. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Nah, kita lihat di sini sebabnya apa? Karena bermusuhan dan saling benci-benci, mereka bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok dan berpartai-partai. Partai antum apa partainya antum? Punya partai enggak antum? Partainya apa? Itu bukan partai. Paham ya? Nah, jangan berpartai karena dulu ada. Anak pernah baca tulisan itu Partai Ahlussunnah wal Jamaah. Pernah ada enggak? Pernah ada tulisan itu ketika partai sekitar 40 lebih waktu itu. Ada Partai Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah. Di Yaman sana juga ada Hizbur Rasyad As-Salafi, Partai Ar-Rasyad As-Salafi. Jadi partai menisbahkan salaf katanya. Salafnya siapa? Nah, untuk mengelabui saja biar seakan-akan oh ini berarti ada Partai Ahlussunnah. Ujung-ujungnya telusuri aswaja. Allah musta'an, Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Allah musta'an. Ahlussunnah itu enggak berpartai-partai, barakallahu fikum. Ahlussunnah itu dikenal dengan at-thaifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat, yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, patokannya sandarannya Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat, waqtalafu fi usulid dinihim, dan mereka berselisih berkaitan masalah apa? Sumber atau usul agama mereka. Padahal usul ad-din, sumber atau pondasi agama kita ya Al-Qur'an Sunnah. Ya enggak? Kalau agama Islam ya Al-Qur'an was Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau agama mereka ya kitabullah jalla wa ala. Nah, dan syariat yang dibawa oleh nabi mereka. Mereka berselisih min ba'di an ittadhaha lahumul haq. Setelah apa? Setelah nampak pada mereka kebenaran. Hati-hati barakallahu fikum. Ada beberapa saat yang lalu itu pernah ditunjukkan kepada kami suara audio seorang ustaz yang dulunya keras sekali. Haram gambar makhluk bernyawa katanya. Sekarang sudah mulai membolehkan katanya. Sudah membolehkan mengkiaskan foto itu seperti cermin. Foto itu sebenarnya sama dia poles-poles. Sebenarnya foto itu dilihat dulu. Foto yang mana? Gambar yang mana yang diharamkan katanya. Kalau gambar dengan tulisan diukir-ukir itu haram. Kalau dengan foto bukan kita yang gerakkan katanya. Memang yang jepret fotonya, tapi yang jepret foto siapa? Fotonya jepret, tapi yang menggerakkan fotonya siapa aslinya? Ya orang tadi itu. Kok enggak mau ikut campur dia? Kena juga di situ. Katanya sama dengan cermin. Kalau sama dengan cermin kita perintahkan beli cermin silahkan sebanyak-banyaknya, halal, jelas, enggak ada yang ngeritik. Paham ya? Kalau memang sama dengan cermin, pakai cermin aja udah. Paham ya? Kalau sama dengan cermin. Paham ya? Sama atau beda? Beda. Itu sangat keliru. Katanya CCTV, tahu CCTV ya, yang dipasang di supermarket itu biasanya ada semacam kamera kecil itu. Nah, itu katanya sama dengan cermin katanya. Ada yang katakan seperti itu juga. Ini orang paham atau tidak? Nah, jelas beda kan, cermin itu boleh halal, silakan. Nah, kalau menyamakan dengan itu ya udah kita katakan bongkar CCTV-nya ganti cermin. Enggak ada kritikan sama sekali insyaallah. Kalau pakai cermin. Paham ya, kalau menyamakan. Beda barakallahu fikum, jangan banyak bergaya kata dia, orang-orang yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa itu enggak tahu usul katanya. Nah, orang yang mengharamkan gambar makhluk bernyawa itu enggak tahu usul katanya. Sebenarnya yang diharamkan itu adalah gambar yang dipahat, yang diukir katanya. Benar enggak ini, Pak? Enggak benar, mau diukir, dipahat, atau dengan pena, dengan pensil, dengan foto lebih jelas lagi. Itu semuanya haram barakallahu fikum kecuali yang
dikecualikan. KTP, paspor, kartu identitas, uang atau yang semisalnya itu semuanya bukan keinginan kita, keinginan mereka yang mengharuskan gambar tersebut. Sekarang kalau ada himbauan kepada warga Republik Indonesia, rakyat sipil dan juga pejabat negara diperbolehkan membuat KTP, paspor tanpa foto. Milih enggak antum? Milih mana? Milih ada fotonya kan? Milih enggak ada. Namanya, milih enggak ada barakallahu. Tapi ini enggak ada, ini harus. Mereka yang mengharuskan, kita berlepas diri. Nah, karena perkara darurat. Tapi kalau dikit-dikit selfie sana, selfie sini, ini bukan salafiyah, tapi selfiyah. Allah musta'an, hati-hati ya. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita menempuh keliru dalam menempuh manhaj selfiyah tadi itu. Selfie sana, selfie sini, mau ustadznya, masya Allah, Allah musta'an. Itu enggak benar. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, wa ulaika mustahiqquna li'adzabin 'adzimin muwajja'. Muwajja' atau muja' ini? Hah? Naam, apa? Muji'. Naam. Karena ini isim fa'il ya. Artinya mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan azab yang besar dan menyakitkan. Naam, jadi orang-orang yang berseberangan atau justru malah bercerai-berai, berselisih setelah datang hujjah al-haq, itu justru mendapatkan ancaman azab yang pedih tadi itu. Allahul musta'an. Jadi kita semuanya ikhwan fiddin, a'azzani azakumullah, yang namanya al-haq itu jelas sekali, yang namanya al-batil jelas sekali, tidak ada al-haq. Nah, barakallahu fikum, double dua itu enggak ada. Ada enggak? Double hak itu. Nah, ada enggak double hak itu? Enggak ada. Al-haq hanya satu, sisa al-haq al-batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Kalau al-haq sudah ditimpakan di atas kebatilan, itu pasti yang batil hancur. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Artinya apa? Bahkan kalau al-haq itu ditimpakan kepada kebatilan, kebatilan itu akan hancur lebur. Memang kan hancur kebatilan itu. Nah, barakallahu fikum, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan telah hancur kebatilan. Yang namanya kebatilan pasti akan hancur, lambat ataupun cepat akan hancur. Karena sumbernya enggak akurat. Sumber yang akurat itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yusabbitana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah 'alal kitab was-sunnah hatta nalqaha innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.